Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita kembali melanjutkan ngaji kita yaitu kitab Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas macam-macam fi'il berdasarkan waktunya. Jadi kemarin kita membahas bahwasanya fi'il berdasarkan waktunya ada 3. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah berlalu atau masa lalu. Kemudian ada fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu apa? Fi'il yang menunjukkan kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu dia kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang atau kata perintah. Nah, karena fi'il mudhari itu pembahasannya lebih banyak dan fi'il amr itu lebih sedikit, ya, saya akan membahas fi'il amr dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kalimatnya adalah fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi ya difathahkan akhirnya, huruf akhirnya abadan selamanya. Nah, sekarang wal amru dan fi'il amr majzumun abadan, ya. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu dijadikan selamanya. Wal mudhari, ya, dan fi'il mudhari wal mudhari ma kana fi awalihi, yaitu fi'il yang huruf awalnya ihdaz zawaidil arba'i, merupakan salah satu huruf tambahan dari 4, ya. Allati yasma'u qauluka, ya, ucapanmu mengumpulkan huruf tambahan tadi. Ana itu pada lafaz ana itu wa huwa marfu'un abadan. Ini fi'il mudhari itu marfu'un abadan, dirofakkan selamanya. Hatta, ya, sampai yadkhulu alaihi nasibun, ya, amil nasab masuk kepadanya, au jazimun atau amil jazim. Nah, kita akan bahas fi'il amr. Wal amru majzumun abadan. Itu kan kita akan bahas fi'il amr atau kata perintah, ya. Ya, intinya singkat, ya, wal amru majzumun abadan. Fi'il amr dijazmkan selamanya. Karena ini jazm, ya, karena ini jazm, maka dia mengikuti fi'il mudhari ketika dijazmkan, ya. Karena dia jazm, dia mengikuti fi'il mudhari ketika dijazmkan. Artinya apa? Artinya ketika dia itu fi'ilnya sahih, yang huruf akhirnya sahih dan tidak bertemu dengan apapun di belakangnya, maka dia menggunakan sukun. Ketika huruf ilat, maka dibuang huruf ilatnya. Ketika dia itu af'alul khamsah, maka dibuang nunnya, ya. Persis seperti fi'il mudhari, ya, karena majzumun ini. Contoh, ya.
Dan fi'il amr ini kalau dalam tasrif itu hanya pada mukhatab, ya orang yang diajak bicara. Ya misalkan Ustaz Rijal, ambilkan meja. Ya, wajahnya seperti ini. Ukula, ukulna. Ya, ini untuk perintah kamu satu, ya. Kamu satu laki-laki. Nah, ini untuk perintah kamu dua laki-laki. Ini kamu ya banyak. Kalian laki-laki. Ya, laki-laki. Ini kamu untuk satu perempuan. Ini kamu untuk dua perempuan. Kemudian ini kamu kalian perempuan, ya. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini sama seperti fi'il mudhari, ya. Ketika misalkan ada kalimat ini kan belakangnya tidak bertemu dengan apapun, ya. Kita ambil satu contoh lagi mudhari, misalkan ya ada tadhabu, ya. Ya. Tadhabu ketika kemasukan lam menjadi apa? Lam tadhab. Ya, kenapa? Karena ini kemasukan amil jazm. Ya. Nah, uful ini sama dengan seperti ini, ya. Tandanya ini dari segi tandanya, yaitu ketika belakangnya ini tidak bertemu dengan apapun, ya, maka dia menggunakan sukun. Ya. Coba ini ufula. Awalnya apa itu? Fafulan. Ya. Kemasukan lam jadi lam tafulan. Gini. Ya, nonnya dibuang. Yang ini misalkan lam tafulina seperti fi'il mudhari. Tafulina. Ya. Kemasukan lam jadi apa? Lam tafuli. Ya. Untuk ini sama, ya, lam yakun. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwasanya tanda-tanda fi'il amr, ya, itu ya fi'il amr, ya, tandanya yang pertama adalah as-sukun. Kedua yaitu hadfun nun. Hadfu, ya. Ada hadfun ilat, ada hadfun nun. Ya. As-sukun itu apa? Ketika masuk pada fi'il yang belakangnya tidak bersama dengan apapun dan merupakan huruf sahih. Contoh idrib, ya, kemarin sudah kita bahas. Idrib, pukullah, ya. Idrib, ya, Khalid, pukullah, ya, Khalid, ya. Misalkan idrib, ya, Zain, ya, Zainul. Bagaimana ketika dia terdapat huruf ilat qada yaqdi, misalkan taqdi menjadi iqdi, ya, yaqdi. Ini awalnya ada yaknya sini, ya, karena dia ada huruf ilatnya, maka dia dibuang huruf ilat. Sa'a, yas'a, is'a, ya, awalnya ada yaknya juga. Is'a gini awalnya, terus kemudian diubah menjadi is'a. Terus yang nun, ya, untuk yang nun
fathun nun ini contohnya adalah yang uf'ula itu ya. Idrib, udriba. Wahai dua orang laki-laki, pukullah mejamu misalkan. Idriba. Hadun. Sampai sini paham ya, tanda-tanda fi'il amar ya. Berarti ini misalkan idrib ya, kalau ditasrifkan ke sini idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Idhab, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ijlis, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya. Mana patah? Patah. Kenapa? Itu nggak termasuk patah. Patah nggak termasuk. Enggak kan, ini kan harfun nun, dibuang nunnya. Oh gitu. Ya. Ini nggak boleh. Kan dia afal khamsah, maksudnya tafulani atau tafuluna. Ya, orang kedua kan tafulani sama tafulun. Ya, kalau ini tafulina, dibuang nunnya. Ya. Jadi secara garis besar fi'il amar itu apa? Fi'il yang menunjukkan masa yang akan datang, ya. Atau di sini adalah perintah, ya. Perintah. Misal dalam Al-Quran, wa id qulna lil malaikati usjudu, ya. Usjudu. Ya. Ini berarti kalau kita tasrif nomor berapa ini? Usjudu. Maksudnya yang mana? Nomor 3. Wa id qulna lil malaikati usjudu, ya. Usjudu li adama fasajadu, ya, illa iblis. Ya. Apalagi misalkan wa aqimis sholata lidzikri, aqim, tegakkanlah, ya. Aqim as-sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, ya. Apalagi dalam Al-Quran. Itu adalah fi'il amar, ya, berkaitan dengan tanda-tandanya, ya. Hal indakum soal, adakah pertanyaan? Ya. Jadi fi'il amar itu sedikit, ya, fi'il amar itu untuk kamu, ya, kalian. Dan nanti bagaimana ketika ingin memerintahkan kepada mereka, ya, maka dipasang lam amar namanya, ya. Wal tangdur atau liapun, ada. Lam akul gitu. Apa? Banyak kan lam akul gitu. Yakun Enggak pakai lam. mana? Contohnya pakai lam. Itu kondisi mudhoreknya, ya. Tandanya itu seperti kondisi mudhorek pas jazm. Kondisinya aja, ya. Kondisi fi'il amar itu sama seperti fi'il mudhorek pas jazm, ya. Yaitu ketika dia fi'ilnya itu sahih, belakangnya bukan terdiri dari huruf ilah, alif, wawu dan ya, maka dia disukun. Ketika belakangnya ada alif nun atau wawu nun, maka dia dibuang nunnya. Ketika dia ke belakangnya ada huruf ilatnya, maka dia dibuang huruf ilatnya. Kurang kolor. Ula itu juga perempuan kan? Foto. Gula baru. Ya. Itu beda. Senang banget. Berapa? Coba saya carikan di dalam Al-Quran. Jangan fa'amma bi ni'mati rabbika
fa hadis ya, hadis itu ceritakanlah. Ini juga termasuk fi'il amr, bentuknya yang berbeda. Nanti wazan-wazan fi'il ini ada banyak ya. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, ya belum kita bahas. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah saja ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ya. Ya misalkan fa'tu ya. Dari kata uktu ya, fa'tu. Hanya ini tambahan ya. Jawab. Fa'tu. Ini maksudnya yang mana ini? Ini kata lain. Yang ketiga. Awalnya ini. Yang ketiga ya. Waktu bisurati mim misli. Ya ini fi'il amr. Berarti kalau menerjemahkan datangkanlah oleh kalian semua ya bisuratin dengan satu surat mim misli yang semisal dengan Al-Qur'an. Coba saya cari lagi. Nah ini yang tadi ya, usjudu ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Coba kita akan bahas itu ya. Ini nanti dilihat di fi'il mudhari'nya kan. Kita akan bahas satu ayat Al-Qur'an. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Wa in. Wa ini isim fi'il apa huruf? Huruf. Hukumnya apa? Ya, id. Huruf 3 hukumnya mabni. Qulna. Fi'il apa? Fi'il tidak. Fi'il apa? Amr. Fi'il madi. Anu coba perhatikan di sini ada na yang panjang enggak? Tidak ada. Ada ya. Nah kayak gini fi'il madi ya. Itu wazannya dari kata qala ya. Qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna ya. Qulna. Berapa? 14 berarti ya. Qulna. Kami telah berkata ya. Coba kita perhatikan qulna ya. Ini tadi fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi hukumnya apa? Mabni bil fathah. Ya kemarin sudah kita bahas ya. Jadi fathahnya mana? Nah, kecuali ya dia itu bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik ya.
kemarin sudah dibahas dhamir rafa mutahharik, dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il yang berharokat. Nah, ya ini nah berharokat ini ya. Ini namanya dhamir rafa mutahharik. Maka huruf yang ketiga, kalau ini karena dia itu apa itu bukan sahih ya. Ini huruf lamnya ini maka dia disukun. Nah, ini namanya fathah muqaddarah. Aslinya dia fathah ya. Aslinya dia fathah. Terus li. Isim fi'il apa huruf ini? Huruf apa? Harful jar ya. Harful jar. Hukumnya apa? Mabni. Ya. Pokoknya setiap huruf hukumnya mabni. Malaikati isim fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Nama. Tandanya apa? Kemasukan huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar berupa ini ya. Yang kedua, dia beri'rab jar. Ya, tanda jarnya menggunakan apa? Kasrah. Kenapa menggunakan kasrah? Karena dia itu. Kenapa dia menggunakan kasrah? Karena beda jar. Ya, karena jamak taksir. Ya, isim mufradnya malakun. Ya, malaknya malak. Ya, Kenapa sudah? bukti bahwa dia itu jamak itu apa? Ini kalimat perintahnya. Ikatis judu, ya aslinya usjudu karena di sini berharokat, maka ininya tidak dibaca ya. Ikatis judu. Jadi ini tuh hamzahnya namanya hamzah wasol, dia berfungsi untuk mengharokatkan membaca huruf awal ya ketika depannya ini tidak ada harokatnya. Ini misalkan dipotong gini. Ini bisa dibaca enggak? Bisa. Misalkan ini enggak ada, bisa enggak? Enggak bisa. Dan ini fungsinya untuk ini biar bisa dibaca jadi Tapi ketika di sini kok berharokat ikati ya, maka di sini tidak perlu ya, ikatis judu. Karena sudah ada harokat depan sehingga kata usjudu ini sudah bisa dibaca. Nah, bukti kalau dia itu jamak taksir itu apa? Ini kalimat perintahnya usjudu ya. Usjudu masuk yang mana? Mufrad tasnya apa jamak? Jamak. Ya, ketika kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat usjudu ya, sembahlah oleh kalian semua. Gitu. Ya, kita bawa di sini usjudu. Ini berarti fi'il apa? Fi'il amar. Ya, amar. Ya. Tanda jazmnya menggunakan apa? Menggunakan hatfun nun. Ya, hatfun nun. Ya. Awalnya tasjuduna menjadi usjud. Dan ini dipotong. Li adama. Li termasuk apa? Huruf apa? Huruf jar. Hukumnya mabni. Tetap ya mau li adama. Kenapa fathah? Baru di sini ada huruf jar. Nama orang Ya. Karena ini nama orang. Nama orang yang apa? Ya, ini kan masuk isim ghair munsharif nih. Ya. Karena nama orang itu bisa tin juga, Zaidin, Muhammadin. Ayo, nama ya. orang Sayyidina Muhammadin ya. Kenapa? Ya karena dia itu mujmah atau ajam. Ya. Dia nama orang ajam seperti Supriyanto, Kartono ya. Itu tidak bisa ditanwin, dia tidak menerima tanwin. Ya. Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, yaitu semuanya adalah nama-nama ajam atau kalau kemarin kita dibahas ya, yang sebab satu ilat itu ada
Ujmah yaitu anjabah. Ya. Tanda jarnya menggunakan apa? Fathah. Fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu Sarif. Ya, kemarin sudah kita. Ya, isim ghairu munsharif yang mufrad apa jamak ini? Mufrad ya. Mufrad. Fa isim fi'il apa huruf? Huruf hukumnya mabni. Ya, mabni. Sajadu. Nah, sekarang ini isim fi'il apa huruf? Isim fi'il apa huruf, kemudian mereka bersujud. Ya. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'il amar coba dicari ada enggak? Seperti itu. Ya. Fi'il ya. Tanda fi'il mudhari itu depannya anita. Kalau ndak alif, non, ya dan Itu enggak fa terus alif ya. ya. Nah, begini man. Tasrifannya bagaimana? Sajada, sajadu, fi'il nomor 3. Ya. Sujud. Baik, ya sampai sini dulu aja karena sudah jam 6. Ya. Kita ngaji sampai jam 6. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.